بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempelajari bersama kitab Al-Mulakhas Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita sedang membahas tentang Kitabul Buyu', yakni kitab jual beli, dan yang akan kita bahas malam ini adalah tentang Ahkamul Kafalah, hukum-hukum yang terkait dengan penanggungan, yaitu kafalah. Babun fi ahkamil kafalah. Bab dalam hukum-hukum penanggungan, ya, atau kafalah. Al-kafalatu hiya iltizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbih. Kafalah itu adalah jaminan menghadirkan atau tanggungan untuk menghadirkan orang yang padanya ada hak harta milik orang lain. Kafalah adalah tanggungan atau jaminan menghadirkan orang yang padanya terdapat hak harta milik orang lain. Jadi seorang punya kewajiban untuk membayar harta atau hutang orang lain. Kewajiban untuk membayar hutang, misalkan. Pada dirinya ada kewajiban untuk membayar hutang. Lalu, siapa yang menjamin untuk menghadirkan orang ini? Lalu ada yang mengatakan, saya menjaminnya untuk hadir, ya, di tempat ini. Maka jaminan ini itu yang dinamakan dengan kafalah. Kafil, menjamin. Termasuk juga seperti misalkan kita pergi ke Arab Saudi, maka dinamakan siapa kafilmu? Siapa orang yang menanggungmu? Nah, siapa yang orang mensponsormu? Orang yang ya menjamin, ya. Baik. Maka kalau kita lihat perbedaan antara yang sudah kita pelajari, ada namanya rahan. Rahan itu apa? Barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Yang kedua ada namanya doman. Nah, doman itu apa? Tanggungan yang dijamin, ya, tanggungan. Dia tidak berupa uang, ya, dia tidak berupa barang, tapi dia berupa tanggung jawab. Dialah yang menanggung pembayaran hutang jika dia tidak mampu.
Ya, adakah uangnya pada saat itu? Boleh jadi nggak ada. Tapi jika jatuh tempo orang yang dituntut pertama tidak memiliki harta, maka dia mengatakan saya yang menjamin ya tanggungannya. Taib. Yang ketiga adalah kafalah. Jadi ad-dhaman iltizamu bid-dain, kewajiban untuk membayar hutang. Wal kafalah iltizamu bi ihdaril madin, yaitu tanggungan di dalam menghadirkan orang yang berhutang. Ya, siapa yang menjamin dia hadir? Saya. Berarti kita menjadi kafil. Baik. Akad dalam kafalah ini, fal aqdu fil kafalati waqi'un ala badanil makful. Akad dalam kafalah ini mengenai badan orang yang ditanggung. Fatasihul kafalatu bibadani kulli insanin alaihi haqqun mali kaddaini. Maka kafalah itu sah untuk setiap badan yang padanya tanggung jawab harta milik orang lain. Jadi istilahnya satu lagi adalah pasang badan gitu. Ya, pasang badan. Maka ini berhubungan dengan tanggungan hak harta orang lain. Kaddaini seperti hutang. Si A berhutang kepada si B. Ya, berhutang kepada si B. Berarti pada si A ini punya hak harta si B. Maka dia bisa dijamin oleh ya, si C. Ya. Wala tasihul kafalati bibadani man alaihi haddun. Tidak sah kafalah atas badan orang yang padanya hak hukuman had. Ya, li'annal kafalata istithaq. Karena kafalah itu adalah istithaq, yaitu penguatan terhadap tanggungan. Yaitu tanggungan untuk menghadirkan, jaminan untuk menghadirkan. Jaminan untuk menghadirkan. Wal hududu mabnaha ala dar'i bisyubahat. Fala yadkhulu fihi al-istithaq. Sedangkan hukuman seperti hukuman qisas, hukuman potong tangan, hukuman yang lain dibangun atas penjagaan dari berbagai syubhat. Ya, ini maksudnya hukum itu bisa digugurkan atau tidak dilaksanakan jika seandainya di dalam kasusnya ada syubhat. Apa itu syubhat? Ketidakjelasan. Contoh, kalau seandainya orang mencuri, maka dipotong tangannya. Tapi dia mencuri
tapi tidak terpenuhi syarat pencurian atau potong tangan. Di antaranya mencuri di bawah dari rubu' dinar. Atau mengambil barang orang yang bukan di tempat yang tersimpan. Dia bilang gini, saya nampak kantong plastik. Nah, saya tarik aja kantong plastik itu. Ternyata 2 ikat uang katanya. Ya, maka di sini ada syubhat. Yang syubhat ini bisa menggugurkan hukuman had. Ya, tidak lagi dipotong tangan. Tetapi apa? Mungkin boleh jadi hukuman ad-dir', dijadikan sebagai jeraan hukuman yang diambil oleh hakim untuk bisa memberikan jeraan hukuman. Fala yadkhulu fihi al-istithaq. Maka tidak bisa masuk ke dalam tanggungan menghadirkan. Ya, kalau kafalah tanggungan menghadirkan. Kalau hudud, ya hukuman tidak menghadirkan. Karena dia boleh jadi bisa tertolak oleh syubhat. Wala tasihhu al-kafalatu bibadanin man alaihi qisas. Tidak juga sah kafalah atas badan orang yang berhak untuk dikisos. Li'annahu la yumkinu istifa'uhu min ghairi jani. Kenapa tidak bisa jadikan kafalah? Ya, karena kisos ini tidak bisa digantikan oleh selain dari pelaku kriminal itu. Misalkan untuk kisos, saya menjaminnya kisos. Kalau dia nggak datang, potong kepala saya, kan nggak mungkin. Ya, karena kisos itu hanya dilakukan kepada orang yang pelaku kriminal. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai bentuk jaminan. Ya, tidak bisa jadi kafalahnya. Jadi saya menjamin kehadirannya. Kalau nggak hadir gimana? Ya. Wala yajuzu istifa'uhu minal kafil idza ta'adzara alaihi ihdar al-makful. Maka tidak boleh pelaksanaan terhadap orang yang menanggung jika yang ditanggung tidak hadir. Ya. Kalau seandainya jaminan orang yang berkaitan dengan hak utang, bisa. Saya menjamin hadir. Ternyata dia tidak hadir. Lalu bagaimana? Dialah yang akan membayar. Ya, dialah yang akan membayar. Wa ishtaratu li sihhatil kafalati an takuna biridal kafil li'annahu la yalzamuhu haqqu ibtida'an illa biridah. Disyaratkan demi keabsahan kafalah ini hendaklah harus dengan ridha orang yang menanggung. Ya, siapa yang menanggungnya? Tidak bisa dipaksa. Kamu harus menanggungnya. Kalau enggak saya akan ancam Anda. Enggak bisa. Harus dengan keridhaannya. Ya, dengan kesadaran dia. Kenapa? Li'annahu la yalzamuhu al-haqqu ibtida'an illa biridha. Karena hak itu tidak akan menjadi tanggungannya. Hak itu tidak akan bisa menjadi tanggungannya kecuali jika dengan keridhaannya. Bagaimana dia nanggung, dia sendiri tidak ridha untuk ditanggung? Maka harus ada keridhaannya.
Wa yabra'ul kafilu bimautil maqfuli al-muta'adzir ihdaruh. Orang yang menanggung gugur dari tanggungannya disebabkan kematian orang yang ditanggung yang sulit untuk didatangkan. Jadi begini, saya akan menjamin dia datang, misalkan gitu ya. Kapan? Untuk hari, kan sepakatnya hari Senin, ya sudah. Saya menanggung dia datang hari Senin. Hari Ahad dapat berita bahwa dia meninggal dunia. Maka gugurlah kewajiban tanggungannya. Disebabkan orang yang ditanggung meninggal dunia. Bagaimana dengan hutang? Doman? Tidak gugur. Ini yang kita pelajari kemarin. Ya, hutang tidak, doman, tanggung jawab pembayaran hutang tidak akan gugur sampai hutangnya lunas. Ya, sampai hutangnya lunas. Kalau baru bayar sedikit, atau orang yang meninggal dunia, tetap juga dia harus bayar. Karena dia tidak mampu bayar, dia bayar. Wa yabra'u kadzalika bitaslimil maqfuli nafsihi li rabbil haqqi fi mahalli taslimi wa ajalihi. Begitu juga gugur pula tanggung jawab orang yang menanggung dengan penyerahan diri sendiri oleh orang yang ditanggung kepada pemilik hak di tempat penyerahan dan pada waktunya. Jadi maksudnya bagaimana? Kapan tanggungan ini gugur? Pertama, apabila tidak orang yang ditanggung meninggal dunia. Yang kedua, kapan tanggungan itu gugur? Apabila orang yang punya hutang tadi, orang yang ditanggung, sudah menyerahkan dirinya kepada orang yang pemilik harta. Dia sudah datang sendiri. Maka gugur. Kenapa? Li'annahu ata bima yalzamul kafil. Karena dia telah datang dengan membawa apa-apa yang menjadi kewajiban orang yang penanggung. Orang penanggung tadi berkewajiban untuk menghadirkan dia pada waktunya. Sekarang dia sendiri yang datang. Ya, maka gugurlah kewajibannya sebagai penanggung. Wa idza ta'azzara ihdarul maqfuli ma hayatihi aw ghaba wa madha zamanun yumkinu ihdaruhu fihi fa innal kafila yadhmanu ma 'alaihi min ad-dayn. Jika berhalangan untuk menghadirkan orang yang ditanggung pada masa hidupnya, dia masih hidup. Tanggal A, tanggal 1 bulan Agustus misalkan. Saya menjamin dia sudah hadir. Ternyata dia kabur. Ya, entah kemana rimbonya tidak tahu. Lalu, atau wa madha zamanun yumkinu ihdaruhu fihi. Dan sudah melampaui waktu yang di mana dia masih bisa untuk dihadirkan. Sudah lewat waktunya. Ya, tanggal 1 jatuh temponya. Waktu ini sudah tidak memungkinkan. Maka lalu fa innal kafila, maka orang yang menanggung yadmanu ma 'alaihi min ad-dain, dialah yang menjamin pembayaran hutang. Ya, li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Az-za'imu gharim. Yani penjamin itu adalah orang yang berhutang. Ya. Dia tadi tanggung jawabnya menghadirkan orang. Ternyata orang yang dijamin enggak hadir, kabur dia. Lalu gimana lagi? Maka otomatis konsekuensinya adalah dia melunasi hutang orang yang ditanggung. Kalau dhaman, dia menjamin pembayaran, ya, hutang. Ketika jatuh tempo, orang taruh ini kabur, ya, maka dia harus membayar hutang itu. Endingnya sama. Sama-sama ketika tidak mampu untuk membayar, sama-sama membayar hutang. Karena dia berhubungan dengan harta orang lain. Tidak berhubungan dengan hak hukum. Dia mau menjamin orang gara-gara orang yang sudah divonis hukum. Akhirnya ternyata dia kabur. Orang menjamin apakah dia akan dipenjara? Tentu enggak akan dimungkin penjara karena dia bukan yang bersalah. Dia hanya untuk menjamin untuk kehadirannya. Maka hukuman seperti ini tidak sah menjadi jaminan di situ. Ya, hanya di dalam harta saja, ya, yang berhubungan dengan harta orang lain. Wa min masailil kafalati annahu yajuzu dhamanu ma'rifati asy-syakhs kama law jaa insanun liyastadina min insanin faqala ana la a'rifuka fala u'tik faqala syakhsun akhar ana admanu laka bima ma'rifatahu ay wa'arifuka man huwa wa aina huwa. Di antara persoalan-persoalan dalam kafalah ini annahu yajuzu dhamanu ma'rifati syakhs. Diperbolehkan menjamin untuk mengetahui seseorang. Jaminan untuk mengetahui seseorang. Kama law jaa insanun yastadina min insanin. Sebagaimana kalau seandainya ada seseorang datang mencari pinjaman kepada orang lain. Faqala, lalu orang yang punya uang dia mengatakan, ana la a'rifuka fal'utik. Ada si A datang, bang pinjam ambo pitih. Siang ku ko je. Ambo dak tahu yang ku babo ke magi pitih kan ku. Ya. Ya dia gi pitih kabur dia. Nah, faqala sahsun akhar, lalu ada datang orang satu orang. Ya, ana admanu laka ma'rifatahu. Aku yang menjamin, ya, Anda untuk mengetahuinya. Aku menjamin Anda untuk mengetahuinya. Ai wa'arifuka man huwa wa aina huwa. Aku yang akan beritahu ambo kecek nanti sianyo sebenarnya. Nah, tadinya dia tidak tahu. Tapi dia bilang ambo yang menjamin. Ambo tahu dengan dia. Ambo yang menjamin. Ambo sampaikan kepada antum nantinya siapa dia. Ya. Fa innahu yulzamu biihdarihi idza ghaba. Wala yakfi an yadhkura ismahu wa makanahu. Fa in ajaza an ihdarihi ma'a hayatihi dhamina ma alayhi. Li'annahu huwa alladhi dafa'a ad-da'in an yu'tiyahu ma lahu bitakallufihi li ma'rifatihi. Lalu kalau seandainya fa innahu yulzamahu bi ihdarihi idza qab.
Kalau orang yang berhutang ini kabur, setelah dia kenal, oh ambo tahunya, kawan ambo kancu arek mu mah, ya kan? Ayolah kalau gitu. Maka kalau dia sudah ambil hutang, tahunya dia kabur, pergi ke Jakarta. Ya, maka dia yang harus menjaminnya untuk menghadirkannya. Karena dialah yang memperkenalkannya kan. Lalu dihadirkan. Wala yakfi ayyudhkara ismahu wa makanah. Tidak cukup untuk menyebutkan sia namanya, sia tempatnya, di mana tempatnya. Fa in ajaza an ihdarihi ma'a hayatihi, kalau seandainya tidak sanggup untuk menghadirkan dia sementara dia masih hidup, dhamina ma alaihi, maka dialah yang menjamin pembayaran hutangnya. Ya, jadi si A tadi datang, angku si A. Ya, kamu dah tahu kamu nak bisa pinjam uang. Lalu ada datang si B. Oh, si A kok. Ambo tahu kawan ambo. Ah, yalah kalau gitu ambo ge. Maka si B punya tanggung jawab, ya, berkewajiban untuk menghadirkan orang ini ketika dia membayar hutang jika jatuh tempo. Dan dia, ya, lari misalkan. Maka tidak cukup, oh ya namanya sebulan, tampaknya sini, tidak. Harus dia hadirkan. Jika tidak mampu menghadirkannya sementara dia masih hidup, maka orang yang menjamin tadi, orang yang merekomendasi tadi, ya, menjamin pembayar hutang. Nah, ini kayak di koperasi, ya, di koperasi. Saya yang berhutang sebulan. Saya yang kafalahnya nih. Siapa yang kafilnya? Siapa yang merekomendasinya? Ah, itu ya. Kami tidak tahu doh, kata pengurus. Ambo merekomendasinya. Tak ada gesel peti. Ya. Ternyata jatuh tempo, dia enggak entah kemana-mana. Ya, lapis sampai nyerapai. Lalu kita panggil yang merekomendasi. Fulan, antum yang merekomendasi si Fulan ya. Oh iya, dia jatuh tempo hari ini dan dia kabur. Antum wajib menghadirkannya. Kalau katanya, kama mau cari jo. Tentu mau rimbonya. Ya. Nah, kalau begitu, Anda harus bayar hutangnya. Ya. Li'annahu huwa alladhi udafa'al da'ina ayu'tiyahu malahu bitakaffulihi lima arifatihi. Karena orang yang menjamin inilah yang mendorong si pemberi hutang untuk menghutangkan hartanya kepada orang tersebut disebabkan oleh jaminan yang dia jaminkan. Ya, untuk mengetahuinya. Ambo yang tahu, gitu. Ya. Jadi jaminannya jaminan pengetahuan terhadap dia. Saya jamin, saya tahu orangnya. Gara-gara itulah dia mau membayar pinjaman uang. Ya. Faka'annahu qal, seakan-akan dia mengatakan, dhamintu laka hudurahu mata arat. Ada ketika dia mengatakan, ambo tahu orangnya siapa orangnya. Baik, maknanya, aku menjamin kepadamu untuk menghadirkan dia kapan kamu perlu. Ini namanya kafir. Ya, kapan perlu diminta. Mulai dia lari-lari misalkan harus dipanggil segera. Siapa yang menghadirkannya? Orang yang menjamin. Tidak bisa dia katakan, ambo hanya merekomendasi aja. Untuk kehadiran pun tidak tahu. Tidak bisa. Harus dia menghadirkan dan dia harus bertanggung jawab. Fasara dzalika kama law qala takaffaltu laka bibadanihi. Aku yang menjamin badannya untuk hadir di sini. Ya. Kalau badan enggak bisa dihadirkan,
maka dialah yang harus melunasi tanggung jawab tadi. Jadi kalau kita kembali tentang jaminan-jaminan ini, yang pertama tadi rahan, yaitu benda yang menjadi jaminan terhadap hutang. Yang kedua dhaman, yaitu jaminan tanggung jawab, bahwasanya dia berjanji untuk memberikan hutang atau janji untuk melunasi. Kemudian yang ketiga adalah kafalah, yaitu jaminan untuk tanggungan atau jaminan untuk menghadirkan orang yang punya kewajiban membayar hutang orang lain. Ya. Baik. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya adalah babun fi ahkamil hawalah. Yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hawalah. Hawalah itu apa? Al-hawalatu lughatan mushtaqqatun minal tahawul. Hawalah diambil dari dasar kata tahawul, yaitu transfer, berpindah. Kenapa itu namanya? Li'annaha tuhawwilu ad-daina min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Karena akad ini memindahkan, mentransfer hutang dari sebuah tanggung jawab ke tanggung jawab yang lain. Min thamma arrafah al-fuqara bi'annaha. Dari sini ulama memberikan definisi. Naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Memindahkan hutang dari tanggung jawab ke tanggung jawab orang lain. Jadi misalkan ada orang menagih hutang. Mana piutang saya? Oh, berapa? 5 juta. Dia punya hutang, dia punya piutang ke orang lain. Sebanyak uang yang sama. Atau lebih. Dia bilang, pitiangku minta kasih A. Ya, pitiang buat dari sini. Tanggung jawab piutang, tanggung jawab utangnya dia pindahkan kepada orang pihak yang berhutang dengan dia. Ya, dia cengkan, sudah. Taruhlah misalkan dia meminta dengan kawannya ini segan dia. Ya, bala cara mintaannya kawan dake. Kalau bayi utang, ia tidak ada utang. Bayi pembayi yang ada jinyo. Inyo tidaklah mengerti. Ya, tang semuanya kau, tang tabamuku. Ya, lah disindir tidak dibayar. Pas dah ada orang menagih hutangnya, jawab, jangan gitu salah. Antum ambil piti di situ. Piti yang buat di situ. Ya, nah, jadi boleh dia datang ke sana. Maka inilah namanya tanggung jawab tadi dipindahkan ke orang lain. Itu namanya hawalah. Ya, mentransfer hutang, ya. Perpindahan hutang. Wa hiya thabitatun bidalil sunnah wal ijma'. Dia ini ada ditetapkan
berdasarkan dalil sunnah dan ijma'. Adapun sunnah, qala sallallahu alaihi wasallam, idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Fi lafdhin man uhila bihaqqi ala mali'in falyahtal. Kata Nabi, siapa yang dialihkan ya kepada orang yang berkecukupan, maka hendaklah dia tuntut. Hendaklah dia berubah memintanya. Jadi maksudnya siapa yang memindahkan kewajiban hutangnya kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia ikuti. Jangan tuntut orang ini lagi, dia sudah pindahkan. Ya. وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها. Lebih dari seorang dari ulama yang mengatakan adalah ijma' ala thubutiha, yaitu sepakat atas adanya hawalah itu. Ya. Wa fiha irfaqun bainan nas. Di dalam hawalah ini, perpindahan hutang ini, terdapat irfaq, sikap toleransi. Ya. Sikap lemah lembut bainan nas, di antara manusia. Ya. Wa tasilun lisubul muamalatihim, dan untuk memudahkan seluruh serana-serana muamalah mereka. Wa tasamuhun wa ta'awunun ala qada hajatihim, dan toleransi serta berta'awun di dalam menunaikan kewajiban atau menunaikan hajatnya. Wa tasdidu duyunihim, dan melunasi hutangnya, wa tawfiri rahatihim, dan untuk memenuhi kesejahteraannya. Ya. Jadi ini adanya hawalah, ini adalah sebuah sikap yang baik, sebuah toleransi yang tinggi antara manusia, dan juga memudahkan sarana-sarana untuk bermuamalah, ya, serta adanya toleransi, tolong-menolong di dalam menunaikan kebutuhannya serta menunaikan hutang. Wallahu a'lam. Nah, silakan adzan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس. Sebagian orang mengira bahwasanya hawalah atau transfer hutang ini tidak sesuai dengan qiyas. Kenapa? Li'annaha bai'u dainin bidainin. Karena ini adalah menjual hutang dengan hutang. Menjual hutang dengan hutang. Pertama ada hutang. Kemudian dia menjamin dengan jaminan yang belum ada. Maka seakan-akan itu adalah hutang dijamin dengan hutang. Wa bai'ud dain bid-dainin mamnu'. Jual beli hutang dengan hutang adalah haram. Ya. Saya membeli HP Anda yang ada besok dengan harga sekarang, yang saya bayar nanti 1 pekan lagi. Barangnya mana? Enggak ada. Uangnya mana? Enggak ada. Ini bayar hutang dengan hutang. Ya. Maka ini mamnu'. Akan tetapi, lakinnahu jaza fil hawalah ala ghairi wafqil qiyas.
Maka di dalam hawalah yang seperti ini boleh. Ya. Yang mana tidak sesuai dengan qiyas. Wa qad radda hadzal alamat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim telah membantah yang mereka mengatakan bahwa ini adalah jual beli utang dengan hutang. Wa bayyana annaha jariyatun ala wafqil qiyas. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya transaksi hawalah ini adalah sebuah aktivitas transaksi yang sesuai dengan qiyas. Lianna min jinsil ifa'il haq la min jinsil bai'. Karena hawalah ini dari jenis pelunasan hutang. Bukan dari jenis jual beli. Kalau jual beli nggak boleh hutang dengan hutang. Tapi kalau ini adalah pelunasan, bagian dari pelunasan hutang. Hutang itu sudah ada. Ya, hutang itu sudah ada. Lalu dia yang menjamin pelunasan hutang tersebut. Jadi ini adalah infaqul haq, penunaian atau kembalikan hak, bukan dari jenis jual beli. Qala wa in kanat bai'u dainin bidainin falam yanha asy-syari' an dzalik. Lalu beliau mengatakan kalau itu adalah bagian dari jual beli hutang dengan hutang, namun syariat tidak melarangnya dari hal itu. Bal qawaidus syar'i taqtadi jawazahu, malahan kaidah-kaidah syar'i berkonsekuensi menilai hukumnya boleh. Ya, fa inna iqtadat naqlal daini wa tahwilahu min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhalu alaihi. Entah. Karena ya, ini punya konsekuensi untuk memindahkan hutang dan mentransfernya dari tanggung jawab orang yang mentransfernya kepada orang yang menanggungnya atau orang yang dipindahkan. Orang yang memindahkan, mentransferkan, memindahkan tanggung jawabnya kepada orang yang akan menerima tanggung jawab itu. Maka ini adalah suatu hal yang dibolehkan. Ya. Ada syarat, ya. Wala tasihul hawalatu illa bisyurut. Tidaklah sah hawalah itu kecuali harus dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka insyaallah taala ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya, tentang syarat-syarat hawalah. Baik. Kita buka tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada bab kafalah malam ini, yang menjadi orang menjadi jaminan adalah muallah, la mukallaf, mukaffal, kafil, yang menjadi jaminan dalam hawalah. Yang mau ditanyakan adalah kafalah ini hanya mengabadikan. Bagaimana jika sudah berhasil menghadirkan namun orang yang dijamin belum mampu membayar hutang? Hawalah tadi adalah jaminan untuk menghadirkan
orang yang punya hutang. Kafalah. Kafalah atau kafil adalah jaminan untuk menghadirkan orang yang punya hutang. Ternyata pertanyaannya, dia sudah datang. Tidak bisa dihadirkan. Wah, yang punya hutang wah. Reaksinya, iya boleh datang, tapi ia belum bisa membayar tahun mungkin nilai. Ya, bagaimana? Itu kembali kepada orang yang punya hutang. Karena orang yang kafil tadi, dia sudah menunaikan tugasnya. Karena dia sudah punya tanggung jawab, ya, untuk menghadirkan. Maka karena itu, perbedaan antara dhaman dengan kafalah, yajuzu fi dhamani mutalabatu dhamin ma'a huduril madmun anhu. Boleh di dalam jaminan menuntut orang yang menjamin sementara orang yang dijamin ada. Karena dia tidak berhubungan dengan badannya. Dia berhubungan dengan hutangnya. Ya walaupun dia hadir tapi dia tidak bisa bayar, maka orang yang menjamin harus membayar. Baik. Wala yajuzu fil kafalati mutalabatul kafil ma huduril maqful. Dalam kafil atau tanggungan tadi tidak boleh ya di dalam kafalah menuntut orang yang mensponsori, merekomendit, sementara orang yang direkomendit hadir. Tidak bisa dituntut. Beda dengan tadi. Ya. Apa perbedaannya? Karena kafalah kewajiban untuk menghadirkan badannya. Ya, tanggung jawab terhadap kehadiran badannya. Kalau dhaman itu kewajiban untuk pelunasan hutangnya. Walaupun endingnya sama-sama berujung untuk menjamin pelunasan hutang. Kalau seandainya dia sudah hadir, lalu hutangnya tidak bisa dia lunasi, ya sudah kembali kepada si pemilik hutang untuk berbicara dengan yang berhutang. Disitulah terjadi negosiasi. Kita bekerja sebagai karyawan sebuah toko seperpak kendaraan. Di suatu waktu ada konsumen mencari sebuah barang. Akan tetapi barang itu kebetulan sedang tidak ada pada kita. Dan tidak jauh dari tempat kita ada toko yang semisal dan kita tahu kalau barang itu ada di sana. Permasalahannya, atasan dan pemilik toko tampak kurang senang dan tidak berkenan jika kita menyerahkan konsumen untuk mengarahkan konsumen untuk belanja ke sana. Padahal kita ingin menolong orang tersebut yang mana bisa jadi ia sangat butuh. Sikap apa yang seharusnya kita ambil Ustaz jika hal itu terjadi lagi? Sampaikan kepada ya, sampaikan kepada majikan yang punya toko. Ya, barang itu ada di sana. Imma kita beli dari sana, lalu kita jual, atau kita arahkan dia ke tempat sana. Ya. Jadi itu yang bisa kita arahkan kepada pemilik toko. Kemarin anak pergi berlibur ke suatu pulau dan di sana ada musholla. Pertanyaannya, apakah kita ketika anak di sana boleh anak menjamak qasar pada di sana ada musholla, dan apakah sama keadaan ini dengan kita bersafar ke kampung halaman kita yang di sana ada masjid dan jamaah, ada jamaah. Bolehkah
tidak sholat berjamaah. Ulama membolehkan bagi orang musafir ya untuk tidak sholat berjamaah. Adalah bagian dari uzur yang membolehkan tidak menghadiri sholat berjamaah. Tapi kalau dia menghadiri sholat berjamaah, pahalanya besar. Ya. Ustadz ingin bertanya, saya pernah kehabisan bensin motor dan lupa membawa uang. Lalu saya gadaikan HP saya dan saya ambil uang ke rumah lalu kembali lagi. Apakah ini termasuk rahan, Ustaz? Karena saya tidak hadir pada penjelasan rahan ini. Apa itu maksud? Rahan. Ya. Apabila kita punya hutang atau misalkan kita membayar sesuatu, ternyata uang kita kurang. Lalu kita jaminin, ini saya mau ngambil dulu ke rumah, ini jaminan saya. Ya, maka dia pulang ambil uangnya bayar. Itu namanya rahan. Rahan itu adalah benda yang menjadi jaminan. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.